Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Sehat semuanya ya? Jam berapa ini? Kita sekarang di jam 7.00 ya. Kita akan selama 50 menit ke depan, kita akan masuk ke pertemuan yang kedua in the subject of introduction in the philosophy of science, yaitu pengantar filsafat ilmu. Jadi kalau dulu antum nomenklaturnya yang lama, sekarang from kurikulum Merdeka ada perubahan sedikit nomenklatur. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa, semoga kita mendapatkan keberkahan dalam pembelajaran kita, menjadi pribadi yang lebih baik, dari setiap pembelajaran kita menjadi insan yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, in the first class yesterday we have discussed about the philosophy of science and its history. Kita sudah berdiskusi tentang sejarahnya, kita sudah berdiskusi tentang bagaimana perkembangan filsafat dalam ranah ilmu pengetahuan. Nah, di sini kita akan melanjutkan. Sebelum kita ke sana, nuhibbu an nuwattid al-fahm. Jadi kita akan mencoba, nuwattid itu artinya apa? Ini sudah lulus PPBA semua kan ya? Apa artinya nuwattid, tautid? Mana yang dari pesantren? Tautidun, apa artinya? Takwiyah. Takwiyah itu artinya menguatkan. Menguatkan pemahaman yang sudah kita pelajari di pertemuan yang pertama, the first. Apakah yang sebenarnya saya ketahui tentang ilmu? Anda kan di sini kuliah katanya ingin dapat ilmu kan? So what is science according to your opinion? Siapa ini kira-kira? Wah, kayaknya ada jawabannya ya. Oke. Silakan. Apa itu science? Ilmu itu apa sih? Kalau kemarin minggu lalu kita berbicara tentang philosophy and also its history, sekarang kita beralih ke ilmu. Ilmu itu apa? Katanya nyari ilmu kan? Ya, ilmu itu apa? Kalau dicari, apakah dia hilang? Apa yang asalnya kita tidak tahu menjadi tahu, Pak. Asalnya kita tidak tahu menjadi tahu. Berarti kan pengetahuan kan? Bukan ilmu dong. Ya, oke, yang lain mungkin. Ladies or gentlemen, ladies ya. Siapa ini? Silakan, ada yang mau berpendapat. Yang salah nggak dilempar keluar. Siapa? Salah nggak masalah. Oh, yang angkat tangan. Oke. Malu-malu kan angkat tangan. Oke, silakan. Nah, angkat jari tadi. Silakan. Google ada nggak? Nggak ada di Google ya? Nggak ada. Oke, silakan dibaca. Pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis. Oke, pengetahuan terhadap satu bidang yang disusun atau tersusun secara sistematis. Ada kata kunci di akhir di situ. Itu yang membedakan dengan common information. Itu yang membedakan dengan informasi atau pengetahuan secara umum. Nanti kita elaborasi di slide selanjutnya. Apa bedanya ilmu dan pengetahuan? Nah, sekarang kalau tadi pengetahuan yang dulunya nggak tahu jadi tahu atau jadi faham, tapi kalau tadi ilmu dengan susunan yang sistematis, ada perbedaan nggak? Ada. Bagaimana bedanya? Nggak tahu. Hah? Yang ketiga, bagaimana saya tahu? Berarti tadi kan bukan saya tahu ya. Saya tahu dari Google, ya kan? Atau dari source, another source, bahwa ilmu adalah pengetahuan yang benar. Sejauh mana ilmu yang saya miliki ini benar? Coba, Anda punya ilmu tentang apa? Tadi kalau ilmu adalah susunan yang sistematis, or systematic structure. So, Anda punya ilmu atau susunan yang sistematis tentang apa? Kira-kira apa nih? Ada yang bisa ngasih gambaran nggak, analogi?
bedanya seperti apa? Atau Anda siapa yang di sini dikatakan punya pakar di satu bidang? Jualan online misalnya, ada nggak yang jualan online yang omsetnya jutaan rupiah? Ada nggak? Siapa ya? Biasanya siapa ini? Amin. Kok amin? Saya nanya siapa? Kira berdoa ya? Tadi berdoa sudah. Oke. Ada kira-kira yang ngasih tahu, ngasih contoh? Is there anyone from you? Ada? Ada yang punya hobi sesuatu nggak pernah juara nggak? Siapa? Juara apa nih? Futsal. Juara futsal. Siapa namanya? Fatur. Fatur juara futsal. RT? Oh, bukan. 17-an kemarin ya? Apa? Se-SMA. Juara futsal se-SMA. Kira-kira, sampean paling bisa tendangan free kick, atau dribbling, atau diving? Enggak ya? Diving itu pura-pura jatuh gitu loh. Yang perempuan nggak tahu. Apa? Free kick. Free kick. Free kick. Kira-kira Mas Fatur, caranya tahu nggak? Mana yang harus dipakai? Ujung jari, atau kaki bagian dalam, atau bagian luar, atau tumit misalnya? Kira-kira pernah nggak mencoba, berapa kali mencoba latihan? Paling 5 kali, Pak. 5 kali biasanya. Biasanya sering main futsal nggak? Sering. Berapa kali? Sejak kecil? Udah lama, Pak. Oh, udah lama. Oh, sejak kecil kan? Sering. Jadi, latihan Mas Fatur nendang, dan dia bisa punya tendang. Misalnya Lionel Messi ya? Siapa fans ya? Lionel Messi apa Ronaldo? Lionel Messi. Oh, Lionel Messi ya. Ketika Lionel Messi latihan, kira-kira dia ingin mengukur ukuran yang sistematis nggak? Agar bola itu tidak mengenai pagar pemain, tapi bisa masuk ke gawang. Diukur nggak kira-kira? Diukur. Saya kasih analogi misal. Kita masuk di sini. Nah, ini yang akan kita bahas. Terus ini kita review. Ini yang minggu lalu. Oke. Saya kasih analogi. Kita masuk ke pembelajaran di yang sekarang. Saya kasih analogi bahwa Anda pernah punya hobi. Ada yang hobinya makan malam nggak? Kalau ngerjain tugas. Biasanya kalau malam tuh beli apa itu? Iya, ngemilnya apa? Kalau malam paling enak? Nasi goreng. Nasi goreng. Ngemil kok nasi goreng. Sejak kapan nasi goreng jadi ngemil kan? Jadinya kenyang itu jadinya. Tumpeng lagi kan? Kalau ngemil malam apa yang paling enak? Kacang-kacangan. Kacang-kacangan. Tahu bulat malam nggak jarang yang jualan. Ada ya tapi ya? Ada. Martabak ya, martabak. Terang bulan. Oke. Anda punya langganan terang bulan, ini tinggal di mana? Tirto ya? Kok tahu, Pak? Ada satu penjual terang bulan yang sampean datangi tiap malam. Lalu seminggu enak, ternyata harganya mahal. Terus nanya, Pak, Mas, Bang, Sam, misalnya. Orang Malang. Sam, menunya apa, Sam? Oh, gampang, saya kasih tahu semuanya. Kasih tahu semuanya, sampean list. Caranya bagaimana masaknya? Nih, saya ketikkan, saya tuliskan di HP, tulis cara semuanya. Pulang ke rumah, Anda nyoba dengan menu yang diberikan oleh Sam penjual tadi. Di rumah kira-kira buat martabak terang bulan, rasanya sama nggak? Dengan menu dan cara yang telah dikasih tahu oleh yang penjual tadi. Apa bedanya? Apa yang membedakan kira-kira? Experience. Experience itu berarti apa? Ilmu yang dia punya sistematis. Yang kita tidak punya adalah ilmu yang terstruktur dan sistematis. Yang kita punya adalah informasi. Informasi dari penjual bahwa oh kita bisa nyusun buat itu semuanya. Nasi goreng saya bisa buat. Tapi apakah sama dengan langganan kita? Tidak. Butuh sekian tahun. Seorang ibu, antum punya menu favorit dari ibu nggak? Apa misalnya? Sambal bajak misalnya kan. Buatan ibu sambal bajaknya tidak bisa digantikan. Beli dimanapun nggak bisa sama. Karena apa? Itu ilmu yang terukur, terstruktur yang dimiliki oleh ibu. Kalau mau seperti itu mungkin 5 tahun dulu sama beliau. Cara nguleknya. Kan rujak aja kalau dulu didatangkan beda rasanya kan? Oke, kita lanjutkan. So, filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat yang dulu pernah Anda semuanya pelajari, yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai
hakikat dari ilmu. Strukturnya bagaimana? Bangunannya bagaimana? PAI itu dibangun berdasarkan conventional education atau dari Al-Quran, studi agama. Mana yang lebih banyak porsinya? Conventional education atau studi keagamaannya yang banyak? Atau 50-50? Nah, PAI kita seperti apa ini? Nah, struktur bangunan itulah yang akan kita pelajari di 1 semester ke depan. Bidang ini mempelajari tentang the foundation of philosophy, assumption atau asumsi, dan juga implikasi dari ilmu. Ilmu alam, ilmu sosial, ilmu humaniora, ilmu apa lagi? Kira-kira apa lagi? Yang goib, metafisika, kan sudah pernah dulu kan? Atau lupa semuanya ya? Lupa? Bapak sudah Pak, yang penting saya dapat A, alhamdulillah Pak ya. Dapat A dulu ya? Saya cabut nilainya jadinya kan. Filsafat ilmu menempatkan ilmu pengetahuan sebagai sasarannya. Jadi objeknya adalah ilmu pengetahuan. Kalau Anda belajar di mata kuliah yang lain, belajar metodologi. Jadi cara, teknik. Tapi kalau filsafat ilmu, yang kita pelajari adalah ilmu itu. Yang kita teliti adalah ilmunya, strukturnya, secara ontologis atau ontologically, epistemologically, dan juga aksiologi. Nah, ini sudah pernah dipelajari. Aksiologi itu apa? Yang tahu saya kasih poin karena dia masih ingat di semester 1. Ada yang tahu? Ada yang tahu aksiologi? Aduh, apa kemarin ya? Dulu nggak tahu, sekarang lupa. Padahal dulu nggak pernah masuk kan. Ya. Apa aksiologi? Aksiologi jadi dari aspek etika, dari aspek etis. Belajar mengerjakan proses kajian ilmiah, misalnya beli buku bajakan, etis nggak? Siapa yang sering beli bajakan? Dibeli di marketplace kan? Oh, ada yang harganya 78.000 yang original. Yang bajakan 25.000. Pilih yang mana? Berkah nggak dari penulisnya itu kan? Nah, ini salah satu bagian etis ilmu. Jadi itu yang menunjang. Misalnya masuk kelas atau belajar ilmu agama misalnya. Anda punya prinsip saya harus wudhu dulu. Etis nggak? Meskipun nggak wajib, tapi itu etis. Kemungkinan lebih berkah ilmunya. Oh, saya di PAI, saya punya azam, setiap sebelum masuk kelas, saya harus suci. Etis ya? Etis. Oke, next. Apakah ilmu sama dengan pengetahuan? Seperti yang tadi di introduction? Sama? Tidak. Mana yang lebih luas? Pengetahuan atau ilmu? Nah, ini sama dengan pertanyaan, mana yang lebih dulu, ayam atau telur? Ayam atau telur? Atau mana yang lebih enak, bubur diaduk atau tidak? Oh, diaduk dong. Ini tidak nggak? Oh, nggak makan bubur ya? Oke, sekarang mana yang lebih luas, pengetahuan atau ilmu? Beneran? Yang lebih luas loh. Tadi katanya ilmu yang terstruktur secara sistematis. Kalau pengetahuan kan, ya yang penting saya jadi tahu, Mbak. Iya. Mana yang lebih luas kira-kira? Kok berubah Anda? Ayo. Alasan, kenapa ilmu? Karena sistematis. Kenapa pengetahuan? Tadi yang pengetahuan siapa? Gak jadi nggak kan? Ya apa, jawab aja. Siapa nih? Pengetahuan apa ilmu? Pengetahuan, Pak. Oke, kenapa pengetahuan? Dia lebih luas, Pak, karena dia belum merincikan dan belum Dirincikan. struktur. Belum terstruktur, belum terinci. Jadi apapun bentuk informasinya, even itu adalah informasi yang hoax, itu bagian dari pengetahuan. So, sepakat nggak pengetahuan lebih luas dari ilmu? Tapi kalau ilmu lebih dalam dari pengetahuan. Iya. Jadi kalau pengetahuan terhadap ilmu, itu berarti dia bisa menjelaskan, menteorisasikan, merunutkan, menjelaskan secara sistematik dan struktur
bagian-bagian dari pengetahuan. Jadi ilmu sifatnya deep, tapi kalau pengetahuan sifatnya wide. Wide itu apa? Luas. Tapi kalau ilmu deep, dalami. Ada yang punya orang berpikir saya lebih baik punya banyak pengetahuan, pengalaman saya banyak. Tapi ada yang tidak pakar di dalamnya. Lalu ada yang berpikir I have to make one research, fokus topik satu saja saya dalami, jadi pakar, profesor di bidang itu, saya nggak paham yang lainnya. Kira-kira mana yang lebih baik? Hah? Dua-duanya oke nggak? Tapi kalau di dalam ilmu pengetahuan, dalam ranah akademik, dunia akademis sekarang, kira-kira mana yang lebih dibutuhkan? Ilmu Yang fokus satu aspek atau yang luas tadi? Nah, fokus di satu aspek. Antum, saya jadi pakar tendangan bebas, Fatur tadi kan. Dimanapun ada bola saya tendang, yang kayak bola besi semen di Jogja itu tendang itu. Jadi satu aspek pelajari, tahu strukturnya, perdalam, Anda pakar di bidang itu, that's better. Sebagian orang mengatakan itu lebih baik daripada punya banyak pengalaman. Tapi ada banyak pengalaman juga penting kan, bisa berbicara apapun, meskipun tidak begitu mendalam. Ya, jadi ini orangnya asik, kalau di tongkrongan paling dicari tuh. Disuruh ngobrol apa aja bisa, tahu dia. Ternyata ini kemarin. Tahu semua kan? Tapi nggak mendalam tuh. Ya, ini orangnya asik di tongkrongan. Tapi kalau orang yang fokus satu, ini nggak terlalu asik nih. Saya nggak tahu. Yang lain dulu. Tapi kalau bagiannya, bentar, yang lainnya diem tuh. Dia akan menjelaskan runut, dalam, terperinci, yang lainnya diem. Jadi itu karakternya berbeda. Next. Apa? Gue banget tuh. Ada gitu ya. Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui. Yang mungkin tahu saja kan? Pengetahuan yang belum tentu ilmu. Di sini bedanya tadi kita jelaskan, pengetahuan adalah keseluruhan gagasan, ide. Pak, saya punya master plan bisnis edupreneur dalam 3 bulan, kayak misalnya petani misalnya, punya 3 ladang, ladangnya dibagi jadi 6. Minggu pertama ini yang ditanemin, minggu kedua tanamin ini. Ketika nanam di yang minggu ke-6, minggu pertama sudah panen. Teorinya enak sekali. 1 bulan omsetnya sekian. Lapangannya belum ada wereng ya kan, belum ada harga pupuk ya, harga pupuk naik segala macam. Nah, ini nggak dikaji dengan mendalam. Ini teori saja, gagasan, ide, gagasan, master plan, proposal skripsi itu kan ide gagasan di sini posisinya. Tapi kalau Anda sudah selesai menjadi Dr. Fathur Rahman, itu nggak lagi bahas ini, tapi bahas apa? Ilmu pengetahuan, scientific, metodologinya ada. You understand? Okay, fine. So ilmu pengetahuan adalah merupakan pertamanya adalah kita melihat, menelaah sebuah aktiviti yang menjadi sebuah metodologi, dan metodologi tadi sistematis, langkah ilmiah. Nah, ini kan langkah ilmiah nih, menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Contohnya seperti apa? Sekarang lagi rame muncul iPhone 15. Ya kan? Bisa nggak jadi sebuah ilmu itu? Ini di bidang ekonomi syariah misalnya kan. Metodenya apa kira-kira? Saya ingin membuat teori. Ketika satu brand baru muncul, demand naik. Ya kan? Orang-orang kenapa kok ingin beli produk baru dari iPhone 15, padahal dia punya iPhone 14,5 kan? Bentar lagi udah 15 tuh. Kenapa kok dia ingin yang ke-15? Apa alasannya? Dicari. Ada beberapa aspek. Yang pertama, trendy. Dia harus tampil trendy. Sebagai apa? Public figure misalnya. Atau yang lain, dia harus apa itu? Fiturnya lebih mudah. Atau ada lagi, saya sebagai content creator. Jadi tiga saja. Kira-kira dari 2 juta sekian atau sekian juta penduduk Indonesia disurvei, kalau semuanya bisa ngisi bagus ya. Tapi kalau kita ambil sampel misalnya, sekian ratus orang yang ingin beli di satu, misalnya yang penjual yang murah-murah itu apa penjual marketplace yang paling laris handphone di marketplace apa tokonya? PS Store ya. Terkenal sekali.
Di sana disurvei pembeli yang ada di marketplace itu kira-kira alasan belinya apa? Oh, ternyata sekian persen semuanya adalah trendy, ingin tampil keren saja. Tidak tahu untuk apa. Berarti sekian persen yang beli ini demand naik karena apa? Adanya sifat atau secara psikologis orang ingin berpenampilan trendy. Nah, ini menjadi sebuah teori ilmu pengetahuan. Setelah adanya apa? Metode. Sama kayak antum melihat fenomena di PAI, di pendidikan, melihat, oh, anak sekolah kok seperti ini. Kira-kira apa? Kira-kira apa? Jadilah, cari metodologinya, jadilah penelitian menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Nah, menurut Zeliangji dalam bukunya, aktivitas penelitian, metode ilmiah, dan pengetahuan yang sistematis, itulah yang disebut sebagai ilmu pengetahuan. Kayak kemarin, kayak tadi, apa itu namanya, nasi goreng atau martabak, terang bulan. Lihat dulu, oh ternyata wajan loyang yang dipakai itu, loyangnya harus dari tembaga biar enak. Terus jangan pakai kompor, pakai kayu bakar. Nah, itu kan macam-macam kan. Itu lebih dari penelitiannya itu. Oh, lalu ngaduknya jangan ke arah kanan, arahnya ke kiri. Misalnya. Kenapa ke kiri? Arah tawaf. Misalnya. Jadi itu adalah metodologinya. Biar rasanya sama, kita harus lebih dalam lagi tuh. Oh, ternyata buatnya seperti ini. Kan gitu. Ilmu pengetahuan adalah ini dari Islamic perspective karena kita di PAI ya. Maka ilmu, kalau tadi pengetahuan yang melalui proses akademis ilmiah, metode ilmiah. Kalau dalam Islam, ilmu adalah yang mendekatkan kita kepada Allah. Saya kasih gambaran. Anak teknik itu termasuk dari fakultas agama atau tidak? Hah? Bukan. Kenapa? Kalau berdasarkan ini, ilmu yang dipelajari anak teknik itu agama nggak? Atau termasuk ilmu pengetahuan nggak? Ilmu pengetahuan Islami atau tidak sekarang pertanyaannya? Tidak. Kenapa kok tidak? Ketika anak teknik dia meneliti elektromagnetik, gelombang, lalu dia semakin dekat kepada Allah. Ilmu pengetahuannya Islami nggak? Berubah, jadi berubah. Anak PAI jadi guru terkenal, habis itu sombong. Islami nggak? Aku tahu. Islami nggak? Jadi Islami nggak dia? Ya ilmunya oke. Dalam ranah strukturnya, ilmu rumpun Islam. Tapi dari segi perspektifnya, dia nggak jadi Islami. Kalau dia sombong, kalau dia pulang ke kampung, oh saya lo SPD, masa nggak diundang ceramah sih, ya? Misalnya gitu kan. Tolak ukur kebenaran ilmu dalam Islam menurut Islam adalah sebanding dengan manfaat dan juga manfaat untuk diri sendiri dalam hal ini ya. Anda semakin bertakwa atau tidak? Anda bisa memanfaatkan itu atau tidak? Anda dulu belajar usul fiqh. Ada usul fiqh ya? Sudah selesai. Siapa yang mengampu? Oh, saya ya? Oh ya. Setelah belajar usul fiqh, bisa nggak mengambil hukum dari kejadian yang ada? Kalau nggak bisa, percuma mata kuliah itu kan, nggak bermanfaat. Anda nggak bisa memanfaatkan itu. Jadi tidak jadi Islami. Nah ini from Islamic perspective. Kita lanjutkan. Nah ini saya ingin semuanya berdiskusi. Saya kasih waktu 2 menit saja. Di sini ada rumpun ilmu pengetahuan. Minggu pertama kita berdiskusi tentang filsafat sebagai the mother of science. Filsafat sebagai apa? Ibu dari pengetahuan, akar dari lahirnya seluruh ilmu pengetahuan. Sekarang saya ingin di sini filsafat di sini. Paling bawah akar, lalu lahirlah cabang-cabangnya, ada biologi, ada macam-macam. Nah, coba isikan yang A, B, dan C. Kira-kira 3 batang, ini batang ya, ini cabang, dan ini ranting. Ranting ini kan ilmu pengetahuan. Kira-kira yang di cabang, ada 2 cabang, lalu di sini ada cabang lagi. Kira-kira A, B, C ini isinya apa?
Nggak perlu kelompok, semuanya nulis. Semuanya mencoret, menulis, menggoreskan tinta dalam penanya. Kenapa? Menuliskan kira-kira yang A ini apa? Ini bisa dilihat nggak? Bisa dibaca nggak? Bisa ya? Yang B ini apa? Yang C ini apa? Saya kasih waktu 5 menit. Jangan 5 menit, sudah. Siapa yang mau membantu menjawab? Rizky? Any idea? Yang A apa yang Rizky? Yang A. Lebih ke kelompokan historial, Ilmu historial. sejarah, Kenapa kok di sini ilmu historial? Coba jelaskan. antropologi, Ada antropologi. Antropologi itu apa? sejarah manusia. Oh, manusia. Oke, terus? Teologi. Itu agama. Iya, agama. Terus? Kesejahteraan. Tapi sejarah di sini ada. Kalau di sini sejarah, nggak mungkin di sini sejarah. Kayak akar Berarti tulisannya akar sejarah gitu. Oke, fine. Yang B apa yang B? itu lebih ke konkretan hasil. Konkret dari hasil. Oh, konkret dari hasil. Kalau C? C itu ilmu sosial dan ilmu hari ini. Ilmu sosial dan kekinian. Wih, ada ilmu kekinian juga ya. Oke, Rika, coba Rika. Give me your opinion. The first. Yang A mungkin itu budaya. Budaya. Oke, ilmu budaya. Tentang teologi tadi. Teologi itu hasil dari budaya atau tidak? So, Anda menganggap Islam ini hasil budaya? Setiap budaya kan ada. Oke, ini budaya. Yang B? Yang B itu sains. Sains. Yang C kayaknya sosial. Sosial. Oke, yang C agaknya betul. Sosial. Social science. Misalnya. Yang lain? Najar. Oh, hampir lupa saya namanya. A. Yang A apa Najar? Saya yang A itu ilmu humaniora. Ilmu humaniora. Ilmu humaniora. Terus yang B, kenapa humaniora di situ? Karena menyambung kepada ilmu kemanusiaan, Pak. Ada antropo, sejarah. Ada antropologi, ada sejarah, ada teologi, ada sastra, ya kan? Oke, yang kedua B, Yang B ini ke IPA, Pak, pengetahuan alam. ilmu alam, natural science. Oke, kenapa kok alam? Di sana ada biologi, fisika, tapi ada dokter, ada kedokteran di situ. Oke, nggak masalah, alam. Oh, karena ada ini ya. Kalau yang C, Yang B itu sosial. sosial. Oke. Ini sebenarnya kalau Anda ingin nanti membangun universitas, filsafat ilmu adalah wajib untuk dipelajari. Karena apa? Mengklasifikasikan berdasarkan faculty. Misalnya ini, University of apa misalnya? Universitas Alam atau Universitas Unggulan. Di sini ada Faculty of Humaniora atau human science bahasanya. Human science. Kalau di sini apa? Ini berarti natural dan juga applied science. Jadi ilmu alam dan juga ilmu yang diaplikasikan. Karena kedokteran tidak menyangkut alam saja. Yang C di sini apa nih? Sosial itu bagian dari humaniora. Ya kan? Seorang manusia ketika berinteraksi jadilah social science, lahir dari cabang anak rumpun ilmu human science. Jadi ada dua fakulti, fakultas humaniora, human science, and the faculty of apa itu? Sosial. Inilah Natural. natural and applied science. Jadi apa itu namanya? Apa bahasa Indonesianya applied itu? Terapan, ilmu terapan, ilmu alam dan terapan. Nah, ternyata sosial cabang dari humaniora punya banyak lagi. Maka meskipun dia cabang dari sini, dia muncul sebagai fakultas baru, the Faculty of Social Science.
Nah, kira-kira seperti itu. Bisa difahami ya? Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini klasifikasi ilmu. Kalau Imam Ghazali punya sendiri klasifikasinya. Setiap tokoh dan juga pemikir dalam Islam punya klasifikasi masing-masing. Jadi misalnya berdasarkan apa? Division into theoretical atau practical. Imam Ghazali membedakan antara ilmu yang praktis dan ilmu yang teoretis. Kira-kira Anda belajar usul fiqh praktis atau teoretis? Beneran? Kan ada ijtihad, ada qiyas. Ayo. Dalam belajarnya teoritis. Tapi setelah belajar, you have to practice. Evaluasi pembelajaran, praktis atau teoritis? Ya, evaluasi. Iya, dia termasuk praktis apa teoritis? Praktis ya, karena ada praktikumnya ya. Nah. Oke, lalu division into presential, huduri, and attain. Apakah dia ilmu huduri, tidak perlu proses, atau ilmu yang harus proses belajar? Contoh nggak perlu proses adalah misalnya makan. Naluri makan tuh Anda nggak perlu belajar tuh. Ya kan? Oh, makan adalah ketika perut saya berbunyi. Nggak perlu Anda belajar itu, Anda tahu. Oh, apa ya? Itu huduri, langsung ilhami, diilhamkan dari Allah Subhanahu wa taala, datang kita, oh kita merasa gini. Ilmu tentang rasa kasih sayang. Anda kan butuh disayang kan? Disayang dosen misalnya. Nilainya nggak keluar-keluar Pak, berarti kan nggak disayang saya. Atau nilai saya terus meskipun saya rajin Pak, jangan-jangan ya. Misalnya itu division. Jadi ada pembagian-pembagian yang Imam Ghazali buat dalam bukunya Classification of Knowledge in Islam. Jadi kalau tadi secara umum, yang ini perspektif agama Islam. Tidak hanya Imam Ghazali, ada Ibnu Sina, ada Suhrawardi. Jadi tokoh-tokoh Muslim yang nantinya kita pelajari di pertemuan selanjutnya, mereka punya klasifikasi ilmu. Sekarang, kira-kira University in Muhammadiyah melakukan klasifikasi berdasarkan tokoh siapa? Nah, nanti kita akan pelajari di mungkin pertemuan ketiga ya. Sekarang, filsafat sebagai induk pengetahuan, maka ini adalah signifikansinya. Kalau mengatakan filsafat sebagai induk, maka filsafat ilmu menjadi krusial sebagai alat untuk memahami bangunan dan struktur keilmuan. Kalau tadi kita membahas strukturnya, bangunannya seperti apa, maka itulah sebagai induk dari ilmu pengetahuan. Ruang lingkup sebagai disiplin ilmu dan juga sebagai landasan filosofis. Kalau dulu mungkin tidak. Kalau sekarang dia sebagai satu disiplin ilmu dan juga sebagai landasan filosofis ketika kita melihat segala sesuatu. Oh, saya belajar A. Apa belajar A dulu apa B dulu ya? Oh, saya belajar mata kuliah ini dulu atau mata kuliah itu dulu? Bahasa Arab dulu atau fikih dulu? Oh, bahasa Arab dulu karena dia penting. Makanya ditaruh di semester 1. Kemampuan untuk membedakan semester 1, 2, 3 untuk mata kuliah itu adalah didapat dari filsafat. Jadi nanti kalau antum jadi rektor, ya kan, amin, jadi guru, misalnya membuat kurikulum, penting nggak seperti ini? Strukturnya. Tadi kepala sekolah, oh ini salah ini, kurikulumnya salah. Kenapa kelas 1 kok belajar mata pelajaran A? Harusnya kan ini dulu nih sebagai basic. Itu adalah struktur dari ilmu pengetahuan. Ciri pokok yang pertama empiris, berdasarkan panca indera. Yang kedua sistematis, metodologi dari proses yang sistematis, objektif, analitis, dan juga verifikatif. Verifikatif dengan proses evaluasi juga. Oke, masih ada waktu? Oke, 1 menit lagi. Penutup, pengetahuan ilmiah adalah segenap hasil pemahaman manusia yang diperoleh dengan metode ilmiah di awal. Jadi ilmu pengetahuan bisa dihasilkan jika manusia melakukan proses dari metode ilmiah itu. Metode ilmiah itu apa? Kita akan pelajari di pertemuan keempat. Pengetahuan ilmiah mempunyai ciri pokok, yaitu empiris, sistematis, objektif, analitis, dan verifikatif. Sistematis berarti apa?
Terstruktur. Objektif berarti apa? Dapat orang. Oke, kalau verifikatif? evaluasi. Oke. Sekarang, Simon. Tugasnya adalah yang pertama, buatlah analisis kritis terhadap paradigma berpikir orang atau kelompok atau lembaga atau institusi. Anda lihat, misalnya orang mengerjakan A, ini untuk pertemuan ke depan ya. A misalnya, dia mengerjakan, kenapa kok ada, antum tahu di perempatan itu, ada orang yang, kiri-kiri, cepat. Stop. Digaji nggak itu? Kenapa dia ingin melakukan itu? Coba analisa. Apa yang membuat dia melakukan itu? Kalau itu orang. Yang kedua atau lembaga. Kira-kira lembaga ini mengapa klasifikasi ilmunya seperti ini? Atau kenapa ada peraturan A? Coba ditelaah. Nanti akan saya buat sebuah form untuk dikumpulkan di sana. Contoh apa yang dipilih orang, apa tujuannya? Kenapa ada PESMABA? Siapa BEM-nya? Ketua BEM-nya. Kenapa sebuah acara itu diadakan? Oh, ternyata seperti ini. Bagaimana ia melakukan? Bagaimana dia dilakukan? Kenapa orang di perempatan jalan ingin mengatur lalu lintas? Oh, volunteer, Pak. Dia ingin volunteer, ya kan? Volunteer ya itu. Atau tukang parkir, kenapa dia ketika kita datang nggak ada? Tiba-tiba keluar ATM dia datang. Nah, coba diteliti itu. Apa yang melandasi tindakan seseorang dalam melakukan itu? Terima kasih. Kita sudah 50 menit perjalanan untuk mata kuliah ini di pertemuan kedua. Saya harap ini bisa dikumpulkan 1 hari sebelum pertemuan depan. Jadi linknya nanti saya share di grup. Semuanya mengumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Penilaian berdasarkan objek, sistematis, verifikatif, 5 ciri tadi. Lalu juga hasil dari analisa teman-teman semuanya. Kita akan bagi per kelompok, satu kelompok ada 4 orang, ya. Nanti setiap kelompok harus membuat masing-masing. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Kalau ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat untuk belajar. Jumpa lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi